Selamat pagi, di sini saya akan menjelaskan analisis dan juga resume salah satu corporate media terbesar di Indonesia yaitu fifa.co.id. Nah, fifa.co.id ini merupakan salah satu media terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh Bakri Group gitu. Nah, sekarang kita membahas tentang corporate media. FIFA ini salah satu portal berita digital yang pertama kali dikenalkan tuh tahun 2008 oleh PT Visi Media Asia Tbk atau FIFA. Perusahaan ini juga memiliki 2 stasiun televisi yaitu ANTV dan juga TV One. Nah, sebagai bagian dari FIFA Group, fifa.co.id ini sebagai platform berita online yang menyediakan berbagai informasi dalam bentuk artikel, video, dan juga podcast gitu. Nah, konten yang ditawarkan juga sangat beragam, cakup berbagai berita nasional maupun internasional, dari olahraga, hiburan, terus gaya hidup, otomotif, teknologi, edukasi, dan lain sebagainya gitu. Dengan berbagai variasi kategori ini, nah FIFA juga bertujuan untuk pastinya untuk menarik perhatian audiens yang lebih luas lagi, baik untuk yang mencari berita yang serius maupun yang hanya sekedar ingin bacaan-bacaan yang ringan atau mencari hiburan saja gitu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini industri media di Indonesia tuh mengalami perubahan yang cukup signifikan ya, dengan adanya digitalisasi. Dari kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi berita juga berubah, dimana lebih banyak orang beralih dari televisi ke media cetak atau internet, media sosial gitu. Nah, FIFA menyadari hal ini, terus kemudian FIFA Group mulai fokus memperkuat bisnisnya ke arah digital dengan mengembangkan fifa.co.id ini dan memanfaatkan berbagai platform online lainnya, termasuk websitenya yaitu tv1news.com dan berbagai media sosial. Angka ini cukup membuahkan hasil positif gitu. Misalnya pada tahun 2024 jumlah kunjungan ke situs tv1news.com juga meningkat hingga 166% dengan total 1,2 miliar kunjungan dalam 1 tahun. Nah, rata-rata per bulannya situs ini juga dikunjungi sekitar 111 juta kali. Dan sementara itu untuk kanal YouTube TV One News berhasil mengumpulkan sebanyak 14,7 juta subscriber dan menjadikannya fifa.co.id ini jadi salah satu saluran berita terbesar di Indonesia. Selain dari websitenya, FIFA juga memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Dia mendistribusikan berbagai konten juga dengan cara ini mereka gak hanya ngandelin pengunjung dari website aja, tapi juga audiens yang lebih luas lagi dari berbagai media sosial lainnya. Tapi dibalik itu semua gitu kan, dari YouTube, website, dan lain sebagainya, FIFA juga menghadapi tantangan yang cukup besar ya, terutama dari segi keuangan. Karena pada tahun 2002 perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 1,72 triliun. Hampir 2 kali lipat dari tahun sebelumnya, karena pendapatan mereka mengalami penurunan yang cukup besar gitu. Sebanyak 6,26% menjadi 1,69 triliun. Beberapa faktor yang menyebabkan kerugian itu yang pasti dari persaingan yang ketat di industri media, dari perubahan cara masyarakat juga mengonsumsi berita, serta ketergantungan kan kalau di televisi hanya bergantung pada iklan sebagai sumber utama pendapatannya. Jadi saat ini semakin banyak juga media digital dan influencer yang memproduksi konten berita secara mandiri, sehingga persaingan dalam menarik audiensnya pun semakin sulit gitu. Selain itu pendapatan dari iklan televisi tuh semakin turun, dan berkurangnya jumlah penonton televisi konvensional juga berpengaruh sih. Meski
Viva Group sudah beralih ke digital, pendapatan dari platform online-nya pun belum sepenuhnya bisa menggantikan pemasukan dari iklan televisi yang cukup besar itu kan. Untuk tetap bertahan dan juga berkembang di persaingan yang semakin ketat ini, Viva Group juga terus berinovasi, salah satunya ya mereka memperkuat konten digitalnya dan juga memperbanyak video-video pendek dan konten interaktifnya dengan sesuai tren saat ini gitu. Nah, Viva Group juga bisa menggunakan pemanfaatan seperti AI dan juga data analistik untuk membantu mereka dalam menyajikan berita yang lebih relevan, juga untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka. Nah, di sisi lain, memperluas kerjasama dengan berbagai platform digital juga bisa membantu Viva dalam menjangkau lebih banyak audiens. Secara keseluruhan, viva.co.id ini telah melakukan berbagai langkah untuk beradaptasi dengan perubahan industri media, meskipun ya masih banyak tantangan finansial yang dilalui. Dengan strategi digital yang lebih agresif dan juga inovatif, diharapkan ya portal berita ini bisa berpotensi menjadi salah satu media online terbesar di Indonesia di masa yang akan datang. Itu saja analisis yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.